Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tajamisa Fatira Ardia dengan NIM 0903118191924008. Di sini, saya akan menjelaskan tentang perencanaan dan persiapan awal dalam mengelola proyek sistem informasi serta diagram WBS. Pada kali ini, saya mengambil judul Pengembangan Sistem Informasi Distribusi Pupuk pada CVMK berbasis web. Nah, tujuan dan sasaran. Tujuan saya mengembangkan sistem ini adalah yaitu untuk mencegah kehilangan data baik karena virus maupun terkena kerusakan penyimpanan. Kemudian monitoring terhadap tugas yang sedang berjalan dapat dideteksi menggunakan sistem tracking sehingga dapat dipantau dengan leluasa. Sasarannya adalah meningkatkan kualitas keakuratan data distribusi dalam pencatatan dan pengarsipan. Kemudian manfaatnya adalah dengan adanya sistem distribusi pupuk ini, maka manfaat yang diperoleh adalah data distribusi pupuk dapat lebih terstruktur. Pencatatan dan pengarsipan data pada sistem memiliki manfaat, yaitu mencegah kehilangan data yang tersimpan di dalam Microsoft Excel. Kemudian metode yang digunakan pada pengembangan sistem ini adalah metode SDLC atau Software Development Life Cycle. Kemudian yang pertama adalah diagram WBS. Nah, diagram WBS ini terdiri dari beberapa tingkatan tergantung dengan tahapan-tahapan yang ada. Nah, pada tingkat 0 ini juga dapat disebut dengan judul, yang mana judul tersebut sudah saya sebutkan di awal, yaitu Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Distribusi Pupuk pada CVMK berbasis web. Nah, pada tingkatan 1 terbagi lagi menjadi 4 tahapan. Tahapan yang pertama adalah investigasi awal, kemudian tahapan yang kedua adalah analisis kebutuhan, tahapan ketiga adalah perancangan, dan tahapan keempat adalah implementasi. Tahap 1.0 atau tahap awalnya adalah investigasi awal atau bisa kita sebut dengan tahap persiapan. Pada tingkat 2, setelah tingkat 1 investigasi awal, terdapat 5 tahapan. Yang pertama adalah studi kepustakaan, kemudian mengumpulkan data distribusi pupuk dari CVMK, kemudian mengidentifikasi proses sistem manajemen yang dilakukan oleh CVMK, kemudian membuat rumusan alur sistem manajemen yang terjadi pada perusahaan yang dituju yaitu CVMK, dan yang terakhir adalah mengumpulkan dokumentasi. Yang pertama adalah studi kepustakaan. Pada tingkat ketiga, setelah studi kepustakaan, yang dilakukan adalah mencari buku, jurnal, dan website yang terkait yang dapat dijadikan literatur untuk digunakan sebagai acuan nantinya. Kemudian yang kedua adalah pengumpulan data. Setelah tingkat 2, terdapat tingkat 3 dan tingkat keempat. Nah, tingkat 3 setelah tingkat 2 yaitu pengumpulan data distribusi pupuk dari CVMK, yaitu terbagi menjadi 4 tahapan. Nah, tahapan yang pertama ini adalah melakukan wawancara pada pihak terkait pada CVMK, dan tahapan yang kedua adalah melakukan observasi langsung ke perusahaan tersebut. Kemudian yang tahapan ketiga adalah mengumpulkan data hasil wawancara dan observasi, dan tahapan yang terakhir atau tahapan keempat adalah membuat dokumentasi hasil wawancara dan observasi. Nah, tahapan yang keempat terjadi pada melakukan wawancara pada pihak terkait pada CVMK dan juga melakukan observasi langsung ke CVMK yang terjadi pada tahap ketiga. Nah, tahapan yang keempat yang pertama adalah membuat dan menyiapkan daftar pertanyaan untuk wawancara, kemudian menentukan dan membuat janji dengan pihak terkait, dan yang ketiga adalah melakukan wawancara. Nah, tahapan kedua untuk tingkat 3 terbagi lagi menjadi tingkat keempat dengan mempunyai 3 tahapan. Nah, tahapan yang pertama adalah membuat surat izin melakukan observasi, kemudian mengirimkan surat izin observasi ke CVMK, dan yang ketiga adalah melakukan observasi. Nah, kemudian setelah tahapan yang kedua tadi, ada tahapan yang ketiga yaitu mengidentifikasi proses sistem manajemen yang dilakukan. Nah,
turunan dari tingkat kedua ini adalah tingkat ketiga, di mana yang dilakukan pada tingkat ketiga ini adalah membuat flowchart dan proses manajemen yang terjadi pada perusahaan tersebut. Nah, yang kedua adalah mendokumentasikan segala proses dan prosedur sistem manajemen. Kemudian, tahapan keempat dari investigasi awal adalah membuat rumusan alur sistem manajemen yang terjadi pada CVMK. Kemudian, turunan dari tingkat kedua atau proses yang terjadi pada tingkat kedua ini adalah tingkat ketiga. Nah, pada tingkat ketiga ini terbagi menjadi 5 tahapan. Tahapan yang pertama adalah menganalisis peluang bisnis, kemudian tahapan yang kedua adalah mencari permasalahan yang terjadi, tahapan yang ketiga adalah menganalisis lingkup proyek, dan yang keempat menghitung estimasi biaya yang akan kita gunakan untuk pengembangan proyek, dan tahapan terakhir adalah membuat dokumentasi. Nah, kemudian tahapan terakhir dari investigasi awal adalah mengumpulkan dokumentasi. Nah, pada tingkat ketiga ini terbagi menjadi 2 tahapan, yaitu mengumpulkan dokumentasi dari hasil investigasi awal, dan yang kedua adalah membuat dokumentasi hasil dari investigasi awal yang sudah kita lakukan. Nah, setelah kita melakukan dokumentasi dari hasil investigasi awal, maka apa saja sih yang ada dari dokumentasi awal tersebut? Yaitu pada tingkatan keempat dijelaskan bahwa ada dokumentasi dari wawancara dan observasi. Kemudian ada dokumentasi dari proses dan prosedur manajemen distribusi pupuk CVMK. Dan yang ketiga adalah ada dokumentasi hasil dari project charter. Nah, setelah investigasi awal, maka yang dilakukan adalah analisis kebutuhan. Pada tingkatan kedua, setelah analisis kebutuhan, hal-hal yang dilakukan ada 4 tahap, yaitu elisitasi kebutuhan, identifikasi aktor, identifikasi kebutuhan, dan juga use case diagram. Nah, turunan dari tingkat kedua ini adalah tingkat ketiga. Tingkat ketiga yang pertama adalah turunan dari elisitasi kebutuhan. Tahapan pertama yang dilakukan adalah mencari tahu proses bisnis yang terjadi dan juga mencari tahu aktor yang terlibat di dalamnya. Nah, selanjutnya ada investigasi aktor yang terjadi pada tahap kedua di tingkat kedua. Nah, pada tingkat ketiga terdapat 3 tahapan, yaitu mengidentifikasi user, mengidentifikasi kabinetnya, dan kemudian mengidentifikasi pegawai operasional penggunaan. Lalu, pada tahap ketiga di tingkat kedua, terdapat lagi 2 tahapan, yaitu kita identifikasi kebutuhan fungsional dan juga kebutuhan emosional. Nah, setelah itu kita akan melakukan tahap perancangan. Nah, perancangan ini pada tingkat 2 terbagi menjadi 3 tahap. Nah, tahap yang pertama adalah perancangan arsitektur, kemudian tahap kedua perancangan komponen, dan juga tahap ketiga adalah perancangan database. Nah, turunan dari perancangan arsitektur pada tingkat ketiga adalah pembuatan use case diagram, pembuatan skenario, pembuatan sequence, dan juga pembuatan class diagram. Selanjutnya pada tahap kedua tingkat kedua juga terbagi lagi menjadi 2 tahapan yang terdapat pada tingkat ketiga, yaitu kita akan merancang algoritma dan juga akan merancang interface. Selanjutnya tahap terakhir yaitu tahap implementasi atau tahap penerapan. Pada tingkat kedua, implementasi ini terbagi menjadi 5 tahapan, yaitu pengadaan hardware sebagai perangkat pendukung, instalasi sistem manajemen distribusi pupuk, implementasi jaringan sistem manajemen distribusi pupuk, kemudian melakukan training kepada pegawai yang bertugas sebagai pengelola sistem nantinya, dan yang terakhir adalah membuat dokumentasi implementasi di mana sistem manajemen distribusi pupuk. Nah, kemudian tingkat 3 terbagi menjadi 3 tahap yang merupakan turunan dari tingkat 2 pada tahapan pertama. Nah, pengadaan hardware sebagai pendukung ini apa saja sih yang akan diadakan? Yang pertama adalah pengadaan komputer klien, kemudian juga pengadaan komputer server, dan juga pengadaan printer. Nah, kemudian setelah adanya komputer klien, maka
yang harus diadakan lagi pada tingkat keempat adalah pengadaan komputer. Sebanyak 3 set, instalasi operasi sistem, dan juga instalasi software pendukung komputer klien. Nah, sekian pemaparan diagram BPS dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam pengucapan dan juga dalam penulisan. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.